Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulkifli Muda dari kelas 2D3 ITB Politeknik Elektronika Negeri Surabaya dengan NRP 3120500046. Pada video kali ini saya akan menjelaskan memberikan tutorial pengerjaan TKA 2.7.1 Packet Tracer Single Area OSPF versi 2 Configuration dengan tujuan untuk menyelesaikan tugas mata kuliah praktikum konsep jaringan. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Di mana bisa kita lihat di sini ada dialog box ya, dialog box yang mana berisi tentang PT activity, yaitu berisi tentang addressing table-nya dari setiap device yang ada di sini, yaitu ada P2P1, P2P2, P2P3 yang merupakan router, dan ada BC1, BC2 yang merupakan router di data service, MP2P yaitu di headquarters. Lalu ada internal server, PC, laptop, workgroup server. Lalu ada objektifnya, itu di mana kita diminta untuk mengimplementasikan single area OSPF versi 2 di dalam point to point dan broadcast multi access networknya. Lalu ada background yang mana kita dibiarkan itu sedang menolong ya sebuah teknisi tes ya, network engineer tesnya, yaitu meng-setup jaringan dia di dalam lab menggunakan OSPF. Adapun instructionnya itu yang mana kita diminta mengkonfigurasi jaringan untuk sesuai dengan requirementnya atau syarat-syaratnya, yaitu dimana ada requirement pertama itu kita diminta yaitu menggunakan ID 10 ya untuk OSPF-nya di dalam setiap routernya. Lalu yang pertama itu kita diminta mengaktifasi OSPF menggunakan network statement dan inverse mask ya di dalam router ya, di dalam headquarters network. Berarti kita bermain di headquarters ini ya, di routernya ini, yaitu ada P2P1, P2P2, dan P2P3. Oke, untuk itu langsung saja kita masuk ke P2P1 terlebih dahulu ya. Kita masuk ke P2P1. Di sini kita enablekan dulu, lalu kita config terminal. Kemudian kita masuk ke routernya, yaitu di OSPF ya, router OSPF, yang mana ID-nya tadi sebelumnya sudah dijelaskan menggunakan ID 10, berarti kita masukkan router OSPF 10. Lalu kita kasih network. Nah, networknya itu yang mana? Yaitu adalah jaringan terhubung ke P2P1, yaitu antara lain 10.0.0 dengan prefix 30, 10.0.0.8 dengan prefix 30, dan 10.0.0.0.12 prefix 30. Oke. Kita kasih yaitu pertama itu network 10.0.0.0 dengan subnet masknya, karena ini prefix 30. Seharusnya kalau prefix 30 kita menggunakan subnet mask yang 255 titik selanjutnya. Nah, ini karena inverse berarti kita mengambil nilai yang bernilai bitnya itu 0. Kalau 30 berarti sisa bit ada 2, berarti 2 yaitu ada 2 bit, berarti bernilai 3, berarti 0, berarti dia 0 ya, 0.0.0.3. Oke. Kemudian areanya kita kasih area 0. Oke, kita cek ya dulu ya. Networknya 10.0.0 sudah pas, lalu 0003 area 0. Oke, sudah. Kemudian kita masukkan lagi network yang lainnya, itu di network P2P yaitu 10.0.8 ya. Prefix masih tinggi sama, berarti kita cukup mengubah di IP-nya yaitu 10.0.0.0.8. Kemudian ke bagian network 10.0.12 kita ganti jadi 12, maka sudah. Setelah itu kita masuk ke P2P2-nya ya, karena kita bermain di headquarters. Kita masuk ke P2P2. Kita enablekan terlebih dahulu, lalu kita ke config terminalnya ya. Yes. Oke. Kemudian kita masuk lagi ke OSPF-nya ya.
OSPF 10. Oke, sudah. Kemudian kita kasih networknya itu seperti tadi ya, networknya itu 10 titik berapa ya, kita lihat yang terhubung itu kita kasih network ini dulu ya, antara P2P2 dengan P2P1 berarti 10.0 ya, titik 0 lagi dengan subnet mask inverse-nya itu 00.3 dengan areanya itu sama dengan 0. Oke, sudah pas ya, maka coba kita copy terlebih dahulu agar kita bisa mempersingkat pengerjaan. Oke, sudah. Setelah itu kita masukkan ke bagian oke, kita masukkan dulu ke bagian network selanjutnya, yaitu di 10.0.0.4 ya. Berarti kita kasih sini 4 karena masih prefixnya masih sama 30. Oke, 10.0.0.4. Oke, sudah. Setelah itu kita ke bagian ini, network yang terhubung itu, yaitu satu lagi 192.168.1.0. Berarti kita ubah terlebih dahulu ya. Ini 0 192.168 ininya 1.0. Prefixnya itu 24, berarti inverse-nya itu tersisa 8 bit lagi ya, yang bernilai 0 berarti 255. Oke, 192.168.1.0. Oke, sudah. Selanjutnya ke network satu lagi, yaitu 192.168.2. berarti kita cukup mengubah duanya saja karena prefixnya sama ya, 24. Oke, sudah. Setelah itu kita bermain di PDP 3-nya ya. Kita coba enablekan dulu. Lalu kita ke home terminal. Setelah itu kita masuk ke router OSPF-nya. Ya, router OSPF 10-nya. Setelah itu kita kasih networknya terlebih dahulu ya. Kita copy tadi, kita pastikan. Kita kasih yang terhubung ke P2P1 dulu, yaitu 10.0.0.8. berarti sini kita ganti 8. Karena prefix masih 30, tidak perlu kita ubah subnet mask-nya. Oke. Setelah itu kita lihat yang terhubung lagi, yaitu antara P2P3 dengan P2P2, yaitu networknya 10.0.4. Oke, coba kita titik 4 ya. Nih, titik 4. Oke, sudah. Setelah itu kita ke bagian ini. Yang satu lagi yaitu 192.168.3.0 prefix 28. Berarti kita ubah dulu ya. Sininya titik 0, titik 3 ya kalau nggak salah. Titik 3 ya. Oke, pas 192.168.3. 192.168.3.0 dengan prefixnya itu dia itu 28, dan 28 dia menyisakan 32 kurang 28 berarti 4 ya, menyisakan 4 bit. Maka nilainya itu kalau di biner didesimalkan ya menjadi 15. Oke, berarti 00015 192.168.3.0 sudah pas ya. Oke, sudah. Maka sudah, kita coba lihat dulu ya perkembangannya. Kita ke sini. Nah, maka sudah kompresinya itu 22%. Setelah itu kita ke requirement selanjutnya, yaitu mengaktifasi OSPF menggunakan konfigurasi interface ya di dalam jaringan device yang berada di data service. Nah, oke. Seperti yang dibutuhkan. Oke, kita masuk ke data service. Berarti kita awali dengan BC1 dulu terlebih dahulu. Di BC1 ini kita enablekan dulu, lalu kita config terminalkan. Lalu ini karena di sini kita diminta sebelumnya itu menggunakan network device ya atau interface. Berarti kita masuk ke interface-nya dulu terlebih dahulu ya. Kita masuk ke interface-nya. Kita lihat di BC1 interface-nya ada apa aja. Kita lihat yaitu ada gigabit 00 sama gigabit 010. Oke. Serial. Oke. Kita masukkan dulu.
Kita pertama ke gigabitnya dulu lah ya. Gigabitnya sini kita masukkan interface gigabit, internetnya itu 0/00. Oke. Lalu IP OSPF-nya kita kasih 10 tadi ya, karena ID-nya, lalu dengan area 0. Oke, sudah. Kemudian kita masuk ke interface selanjutnya, yaitu giga serial ya, serial 010 ya, bisa juga menulis interface seperti ini ya, serial 010. Oke, sudah masuk. Setelah itu kita kasih dia IP OSPF-nya, yaitu ID-nya 10 dengan areanya tadi 0. Oke, sudah. Setelah itu kita masuk ke BC2, kita lihat dulu di BC2 interface-nya ada apa aja ya, gigabit 001 dan gigabit 00. Oke, sudah. Di sini kita enablekan terlebih dahulu, lalu kita config terminal, lalu kita masuk ke interface gigabit 00 terlebih dahulu ya. 000. Oke, sudah. Kemudian kita kasih seperti sebelumnya IP OSPF 10 dengan area 0 ya, area 0. Oke, setelah itu kita kasih interface-nya itu gigabitnya itu 001 tadi ya, setelah 000. Oke, setelah itu IP OSPF 10 area 0. Oke, sudah sesuai ya, gigabit 001 000 dengan 001. Oke, pas. Sudah. Sekarang kita ke BC2, ke BC3, maaf, BC3. Kita lihat di sini 001 dan 000 juga sepertinya ya. Oke, sesuai. Maka kita enablekan dulu. Enablekan lagi, lalu kita ke config terminalnya. Lalu kita masuk ke interface gigabit 00 lagi ya. Gigabit internetnya itu 0000. Oke. Setelah itu kita ke si IP OSPF-nya ya, IP OSPF sama dengan 10 tadi ya, 10 area 0. Oke, sudah. Masuk lagi ke interface gigabitnya yang 1, lalu kita kasih IP OSPF-nya, areanya itu sama dengan 0. Oke, maka sudah. Kita lihat activity-nya ya. Kita lihat sudah 36% compression. Setelah itu kita diminta melakukan konfigurasi router ID-nya. Oke. Di dalam multi access network-nya itu ada BC1 yang 6666, BC2 555 dan BC3 44. Oke, kita bermain di data service lagi. Kita masuk ke BC1. Lalu kita exit terlebih dahulu. Oke, kita masuk. Kita ke router OSPF-nya dulu ya. Router OSPF 10, lalu kita kasih router ID-nya ya, router ID 666 ya, sesuai. Lalu kita ke BC2, kita exit terlebih dahulu, lalu kita masuk ke router OSPF 10 nya lagi, lalu kita kasih router ID-nya itu 55. Kita salah dulu. Oke, ID 5.5.5. Oke, sudah sesuai. Kemudian kita ke BC3, kita exit dulu, lalu kita masuk ke router OSPF-nya yaitu 10 ya. Oke, sudah. Lalu kita kasih router ID lagi, router ID 4.4.4. Oke, sudah sesuai. Setelah itu kita ke bagian requirement selanjutnya, dan kita lihat ya prosesnya itu udah 45% completionnya. Kita ke requirement selanjutnya itu kita diminta mengkonfigurasi OSPF yang mana nanti itu dia melakukan update ya terhadap tidak terkirim ya ke dalam jaringan ya, dimana tidak dibutuhkan. Berarti kita membuat passive interface. Oke, kita bermain di bagian yang menerima ya, yaitu P2P2, P2P3, BC1 yang menerima dari P2P1, BC2 dan BC3. Oke,
Kita terlebih dahulu kita ke P2-nya. Di sini kita exit dulu. Oke, setelah exit kita masuk ke exit dulu. Kita masuk ke router OSPF 10-nya. Oke. Setelah itu kita kasih passive interface-nya itu dia yang menerima antara ini dan ini. Berarti gigabit tadi sebelumnya interface-nya itu gigabit 00 dan 01. Oke, berarti kita kasih gigabit 000 dan passive interface gigabit 001. Oke. Kemudian kita ke P2P3 sama ya. P2P3 ini 000 gigabitnya ya sepertinya. Nah, sudah pas 000. Maka ini sudah di dalam OSPF ya. Nah, jadi langsung saja kita kasih passive interface gigabit 000. Oke, maka sudah kita ke P2P3 sudah. Sekarang BC1 yang berada di data service. Kita masuk ke BC1. Kita kasih juga passive interface ya di BC1, yang mana dia itu BC1 ini menerima dari P2P1, berarti dia serial 001 serial 011 ya sepertinya. Sebentar. Oke, lihat serial 001 ya, menerima dari ESP Cloud. Oke, kita coba tadi di BC1 nya ya, yang menerima dari ESP Cloud-nya ya. Oke, ini sudah passive interface yang mana itu serial 011. Oke, sudah. Kemudian kita ke BC2. Di BC2 ini kita kasih juga passive interface-nya, yang mana BC2 hanya menerima gigabit 00 sepertinya ya. Nah, dan ini juga gigabit 00, berarti interface-nya gigabit 00. Oke, berarti kita kasih ya BC2-nya tadi passive interface gigabit ya 000. Oke, sudah. Kita masuk ke BC3. Kita kasih dia tadi passive gigabit, internetnya juga 00. Oke, sudah sesuai. Kita masuk ke requirement selanjutnya ya. Kita ke requirement selanjutnya, yaitu ini. Di sini completionnya juga sudah meningkat ya. Langsung kita diminta mengkonfigurasi router BC1 menjadi yang memiliki OSPF tertinggi ya interface-nya ya, sehingga dia prioritas, yang mana akan selalu dijadikan sebagai desain routernya dalam multi access networknya. Oke, kita ke BC1 berarti bermainnya. Di sini kita ke exit dulu ya. Oke, kita kasih di sini ya, kita hubungkan dulu dengan interface gigabit 00-nya karena dia Higes ya, OSPF-nya Higes. Berarti kita ke BC1. Nah, ini BC1. Kita masuk ke interface gigabitnya 00 tadi. Oke. 000. Setelah itu kita kasih dia IP OSPF-nya, yaitu menjadi priority dengan nilai paling tinggi itu berapa ya? Sepertinya sepertinya ada kesalahan. IP OSPF priority. Nah, nih sudah, kita lihat nilai paling tinggi itu ada 255, kita kasih 255. Oke, sudah. Maka sudah menjadi prioritas ya BC1. Setelah itu kita masuk lagi ke requirement selanjutnya, yaitu kita diminta mengkonfigurasi default route ya terhadap ESP Cloud menggunakan interface command argument. Oke, berarti kita masih bermain di BC1 ya, karena kita di root yang terhubung itu dengan ESP Cloud BC1. Oke, kita coba kasih di BC1 ini, kita kasih IP root-nya defaultnya ini ya. Kita exit dulu, lalu kita kasih IP root, yaitu karena tidak ditentukan kita kasih 000 saja. Lalu trafficnya itu 0.
dengan yang terhubung tadi serial 011 ya, yang ke SP Cloud, berarti kita kasih serial 011. Oke, sudah. Maka sudah default ya. Kemudian kita lanjutin lagi di mana kita diminta membuat distribusi ya secara otomatis ke router defaultnya ya, dari router default ke semua router yang ada di jaringan. Berarti kita mendistribusinya kita buat secara otomatis. Oke, kita masih bermain di BC1 karena dia menerima dari SP Cloud, yang mana nanti dia itu dari internet server tadi ya, dia itu mengirim ke semua network. Berarti kita buat dia otomatis ya distribusinya. Kita masuk ke OSPF-nya tadi, kita masuk ke OSPF dulu 10, lalu kita kasih dia itu default information, yang mana dia bersifat original. Nah, jadi ini default information yang originalnya. Oke, sudah. Maka sudah di BC1. Kita lanjut lagi, dimana kita diminta mengkonfigurasi OSPF root-nya ya, yang pada setiap gigabit internet interface menjadi 10 dan setiap pas Ethernet menjadi 100 nilainya, costnya ya, biayanya. Oke, berarti kita perlu memiliki bandwidth lebih dari segitu ya. Kalau begitu saya buat bandwidthnya itu sebesar 1000 ya di setiap rootnya. Oke, berarti kita kasih ya. Kita masuk ke P2P1 dulu. Kita enablekan dulu ya config terminalnya. Lalu kita masuk ke root OSPF 10-nya. Kita kasih dia bandwidthnya itu dengan nilai auto cost ya. Auto cost dengan reference bandwidthnya itu 1000. Oke. Di P2P1 sudah. Sekarang ke P2P2. Ini kita kasih auto cost dengan reference bandwidthnya itu 1000 juga. Oke. Setelah itu kita ke P2P3, kita auto cost-nya kita kasih reference bandwidthnya itu sebesar 1000 lagi ya. Bandwidthnya 1000. Oke. Kemudian kita ke P2P ke 3 sudah, ke BC ya, ke bagian data service. Kita masukkan dia ke OSPF sudah ya. Berarti kita kasih auto cost-nya dengan reference bandwidth-nya itu sebanyak 1000. Oke, sudah. Kemudian kita ke BC2. BC2 yaitu auto cost juga dengan reference bandwidth 1000. Oke, ke BC3 kita masukkan juga auto cost lagi dengan reference bandwidth yaitu sebanyak 1000. Oke, sudah. Maka sudah auto cost ya. Kemudian kita lihat completionnya sudah 80%. Kemudian kita diminta mengkonfigurasi OSPF dengan biayanya itu dari P2P1 itu dan serial 011 sebanyak 50 ke 50. Berarti costnya itu 50 ya. Berarti kita bermain di P2P 1. Oke, kita bermain di P2P1 yang mana serialnya tadi 011. Berarti kita masuk ke interface dulu ya, interface serial 0111. Oke, lalu kita kasih costnya itu di dalam OSPF-nya itu sebesar 50. Oke, sudah. Kemudian kita lihat lagi di sini sudah 84%. Lalu kita diminta mengkonfigurasi nilai ya, mengkonfigurasi hello dan dia timernya, nilai dia timer dan hello nya itu ke dalam setiap interface yang terhubung dengan P2P1 dan BC1. Oke, berarti kita bermain di P2P1 dan BC1 yang mana jadi kembar nilainya ya. Oke, berarti nilainya sama semua. Di P2P1 kita masukkan dulu ya yang terhubung ke nya itu serial 020 ya, karena antara P2P1 dan BC1. Berarti serial 020. Kita ke P2P1 tadi, kita exit dulu, kita ke interface serial 020 ya, serial 020. Kemudian kita kasih
IP OSPF-nya tadi dengan hello ya, hello dulu. Dengan nilainya itu kita kasih sebanyak 20 detik aja. Lalu IP OSPF juga yang tadi dead ya, dead intervalnya kita kasih nilainya sebesar 50. Oke. Kemudian karena dead twice tadi ya, kembar nilainya, berarti di BC1 juga kita kasih 20 dan 80. Kita ke BC1, kita masuk ke interface-nya ya. BC1 ini interface-nya itu dia serial 010. Oke, BC1 kita exit dulu, lalu kita ke interface serial 010 ya, 010. Oke, sudah, kita masuk, lalu kita kasih IP OSPF-nya itu oke, kita kasih IP OSPF, IP OSPF-nya itu yaitu hello intervalnya itu sebanyak 20 dan dead intervalnya itu sebanyak 80 ya. Oke, sudah. Kita lihat konfigurasi kita apakah sudah benar semua. Kita lihat di sini. Oke, sudah 100%. Berarti tugas kita melakukan SPF sudah selesai ya. Maka kita lihat dulu di check resultnya. Sudah checklist semua dan sudah berakhir lah ya tas ini di 2.7.1 paket tracer single area OSP versi 2. Dengan begitu berakhirlah video ini. Bila ada kesalahan saya mohon maaf, ataupun ada salah kata saya mohon maaf lagi. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.